di video sebelumnya. Setelah Mumon ketemu si Aki Kunimatsu dan menceritakan semua, makanya selama ini si Mumon mencari Kuga, sang pendekar muka panjang kayak kuda. Dan sama si Kuga, Mumon langsung bertanya semuanya. Tapi Kuga berkata, itu bukan jaminan kalau Yanagi ada di sana. Dan terlebih lagi, kemungkinan lo bisa mati. Mumon pun menceritakan pengalamannya. Di tengah kota, tampak seorang pemuda dengan kedua mata kagak danta. Secara matanya jereng. Dan tiba-tiba juga dia teriak, "Ngapa lo ketawain gua?" Dan tuh orang dua kagak terima. Si Jereng langsung ditabokin saat itu juga. Dan lagi enak-enak nyayurin, tahu-tahu si Mumon datang dan langsung ngeberhentiin. Tuh orang kagak terima. Si Mumon langsung mau ditimpa. Dan tentu aja semua itu percuma karena si Mumon terlalu jago buat dia. Tapi ketika Mumon mau nolongin, si Mumon malah dicuekin. Bahkan juga tiba-tiba si Jereng berkata kalau dia emang bocah aneh kagak danta. Tapi ketika Mumon manggil namanya Tokichi Kimura, dia langsung curiga. Tahu dari mana lo nama gua? Dari Kunimatsu. Lalu saat itu juga si Jereng langsung mau lari sekuat tenaga. Tapi sama botol kaki dia langsung ditakol. Dan sial, mukanya kejeduk aspal. Santai aja bro, ikut sama gua. Singkatnya, si Aki pernah minta sama Mumon buat cari dia dengan bayaran 100.000 yen. Katanya dia bernama Tokichi Kimura, salah satu mantan muridnya. Dia dibawa abang gua sendiri dan diminta buat gua latih bela diri. Meskipun abang gua kagak tahu kalau yang gua latih di sini bukan bela diri biasa, tapi seni membunuh manusia. Tuh bocah goblok kagak bisa apa-apa. Makanya lumayan dia gua jadiin kacung di mari. Tapi kagak disangka ternyata si kampret tahu-tahu nyolong pusaka gua. Pusaka yang punya sejarah panjang dan pernah ngebantai 100 lebih orang. Dan belakangan gua dapat informasi, makanya gua minta lo bawa dia kemari. Mumon pun menanyakan kalau gua bawa dia, apa yang bakal lo lakukan? Tapi si Aki emang gila, bukan yang ngejawab, dia malah ketawa. Hal itu diceritakan dan si Jereng semakin ketakutan. Tapi si Jereng malah berkata, tadinya gua kira kalau nyolong atu doang kagak ngapa-ngapa. Si Mumon dibuat kaget. Buset, goblok banget nih orang. Mumon langsung bertanya, gimana itu pusaka? Apa jangan-jangan udah lo jual? Masalahnya tuh barang udah kagak ada. Maksud lo tuh barang udah dicolong dari gua. Waktu itu gua merasa bersalah, makanya tuh belati mau gua balikin ke asalnya. Tapi belum sempat terjadi, tiba-tiba si Mi gua menghampiri. Dan singkat kata, gua ditimpa dan tuh barang diembat sama dia. Tapi meskipun gua cerita, gua yakin guru kagak bakalan percaya. Dan si Jereng yang paham situasi langsung meminta agar dia bisa pergi. Tapi si Mumon berkata dalam hati, kalau dia pergi artinya bayaran gue ikut pergi. Makanya Mumon berjanji akan membawanya tanpa paksaan dan memberikan keselamatan. Tapi ketika si Jereng baru aja happy, ayo kita pergi, kagak disangka tiba-tiba seseorang datang dan berkata, stop lo di mari karena lo harus mati. Dan ternyata itu adalah Miguel, si gondrong maling. Si Jereng pun meminta agar belati dikembalikan dan dia berjanji kalau ini bakal dirahasiakan. Tapi tiba-tiba leher si Jereng langsung ditodong senjata sambil dia berkata, gua suka nih senjata karena katanya 3 orang udah dia buat mati lantaran ini belati. Dan si Jereng yang takut mati langsung memohon menjadi-jadi. Tapi si Jereng ingat kalau selama ini dia selalu dibully. Dia menggila dan langsung berkata, gua kagak mau terus jadi pecundang. Dan seketika si gondrong langsung dia serang.
Si Gondrong bereaksi, dan ketika Jereng hampir kena, Mumon langsung datang nyelamatin dia. Si Gondrong kagak terima, Mumon langsung diserang juga. Tapi dengan mudah Mumon menghindari, dan pala si Gondrong langsung diberi. Tuh pisau didapetin, dan sama si Jereng langsung dibalikin. Si Jereng merasa kagak enak karena katanya dia kagak ngelakuin apa-apa. Tapi Mumon berkata, santai aja bro, ini juga berkat elo. Si Jereng berkata lagi, katanya sebenarnya awalnya nih orang baik hati, tapi romannya jiwanya udah rusak karena Kunimatsu punya aura yang kagak enak. Dia pun berkata, apa jadinya kalau yang dikirim Kunimatsu bukan Mumon? Dan dia langsung nambahin lagi, kalau tempo hari dia ketemu sama orang yang sangat ngeri, dan orang itu bernama Yanagi. Dan mendengar nama Yanagi, si Mumon kagak bisa nyembunyiin ekspresi. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Ya kita tunggu di chapter berikutnya.